Halo Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like, karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Sobat Jazz, untuk pembahasan kita kali ini kita dapat kabar kurang tidak sedap dari dua pemain kita, yaitu Kevin Dix dan juga Ragnar Orotmangun, dimana kita tahu bahwa Kevin Dix sedang mengalami cedera dan Ragnar Orotmangun sedang terkena virus. Kita lihat di sini berita dari FIFA Goal, Sobat Jazz, di mana Kevin Dix melalui akun X pribadinya, Kevin Dix mengkonfirmasi cedera yang dideritanya cukup parah dan berpotensi mengakhiri musim ini lebih cepat. Sejujurnya memang seperti ini kenyataannya. Saya sangat sedih mendengar berita itu. Saya benar-benar tidak ingin tahun-tahun indah saya di Copenhagen berakhir seperti ini. Dia juga berharap bisa lebih pulih cepat dari cederanya saat ini. Saya memilih untuk tetap berharap bahwa ini mungkin bukan akhir. Ya, buat Jess, ya menurut berita yang beredar bahwa memang cedera Kevin Dix ini agak cukup parah sehingga mengistirahatkan Kevin Dix sampai di akhir musim nanti. Ya, kita doakan yang terbaik untuk Kevin Dix, semoga lekas pulih dan pastinya bisa lebih cepat bergabung pada Timnas Indonesia. Ya, kalau misalnya pun belum 100% pulih, kemungkinan besar maka kita di bulan Juni nanti tidak diperkuat oleh Kevin Dix. Ya, apapun itu hasilnya, Sobat Jazz, ayo kita doakan semoga Kevin Dix segera pulih. Ya, semoga ada keajaiban di mana bulan Juni nanti Kevin Dix bisa bergabung dengan Timnas Indonesia memperkuat saat melawan Cina nanti. Dan untuk berita selanjutnya Sobat Jazz, Sobat Jazz, ini masih 11-12 dengan berita yang pertama. Di sini Wak Haji absen dalam beberapa pertandingan karena terinfeksi virus. Ya, dilansir dari pemain keturunan.id bahwa penyerang Timnas Indonesia Ragnar Orotmangun kembali absen. Tercatat Ragnar sudah menepi sejak 31 Maret 2025. Penampilan terakhirnya terjadi sebelum jeda internasional pada tanggal 17 Maret. Secara keseluruhan, Ragnar udah absen dalam 4 pertandingan atau sekitar 3 pekan lamanya. Usut punya usut, alasan absennya Ragnar ternyata karena terserang virus. Saat ini, ia masih berjuang untuk pulih sepenuhnya dari serangan virus tersebut. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Kepala FTF Dender. Ya, kita doakan Sobat Jazz, semoga Ragnar Orotmangun segera pulih dari virusnya ini. Dan yang pasti kita berharap semoga nanti bulan Juni Ragnar bisa memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan juga Jepang. Karena yang kita tahu bahwa Sobat Jazz, untuk di bulan Juni nanti saat Timnas Indonesia melawan Cina, bahwa dua pemain yang dipastikan absen karena akumulasi kartu adalah Marcelino Ferdinand dan juga Martin Pas. Jadi kalau misalnya Wak Haji absen juga, Sobat Jazz, agak riskan juga ya untuk lini penyerangan kita, agak tumpul jadinya. Jadi kita doakan semoga Wak Haji segera sembuh, pulih dari virusnya. Ya, mungkin Wak Haji harus minum ramuan-ramuan jamu tradisional Indonesia biar virusnya segera pergi. Dan untuk berita selanjutnya Sobat Jazz, dilansir dari Skor Indonesia, di mana wasit Ahmed Alkaf dikeluarkan federasi sepak bola. Oman protes. Ya, kita tahu lah Sobat Jazz bahwa menyebut nama Alkaf ini adalah salah satu wasit yang akan selalu kita ingat, di mana wasit ini memang sudah terindikasi adanya kecurangan-kecurangan yang terorganisir dengan baik oleh dia ya Sobat Jazz. Di sini kita dapat berita seperti ini. Kita baca captionnya Sobat Jazz, bahwa Ahmed Alkaf, wasit asal Oman yang sempat menjadi sosok kontroversial setelah memimpin laga Bahrain 2-2 Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu di tanggal 11 Oktober 2024, tidak masuk jajaran wasit untuk FIFA Club World Cup 2025. Keputusan ini dipertanyakan Federasi Sepak Bola Oman. Bagaimana menurut kalian Sobat Jazz? Apakah keputusan ini sudah tepat yang diambil oleh FIFA? Nggak tepat banget kok. Tapi ya Federasi Sepak Bola Oman masa protes? Kita baca lagi. OFA menghubungi Federasi Sepak Bola Asia (AFF)
dan mempertanyakan kriteria pemilihan wasit untuk turnamen besar. Meminta kejelasan mengingat Alkaf dianggap sosok yang kaliber dan berpotensi berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Woi, masih dibelain wasit ini Sobat Jis. Gimana menurut kalian Sobat Jis? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kata saya, keputusan yang diambil oleh FIFA itu udah sangat-sangat benar gitu. Tapi ini Oman mencoba membujuk lagi pada AFF. Kira-kira apakah disetujui keinginan dari Federasi Sepak Bola Oman ini ke AFF? Ya kemungkinan sih bisa jadi Sobat Jis. Sekarang kita kan tahu lah ketua AFF-nya siapa gitu, presiden AFF-nya siapa, kan kita tahu dari mana dia berasal. Untuk pembahasan selanjutnya Sobat Jis dilansir dari Skor Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa nanti bulan Juni timnas Indonesia akan melawan Cina dan juga Jepang, dan kemudian di bulan Julinya kita disuguhkan pertandingan AFF U23 di mana timnas Indonesia menjadi tuan rumah untuk Piala AFF U23. Dan kita lihat beritanya dilansir dari Skor Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga telah dipilih PSSI sebagai venue untuk Piala AFF U23 2025 yang akan berlangsung pada 15 Juli sampai dengan 31 Juli, di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Wah, ini adalah berita yang paling bagus banget. Jadi buat Sobat Jis yang masih belum memiliki Garuda ID, khususnya ini kalau kita lihat dari Gelora Bung Karno dan Candrabaga ini di sekitaran Jakarta Jabodetabek yang udah dekat di tempatnya dengan dua stadion ini, diharapkan segera membuat Garuda ID karena ini udah selangkah lagi loh, untuk apalagi untuk warga Bekasi ya yang deket banget sama Stadion Patriot Candrabaga. Jadi wajib banget harus punya Garuda ID biar bisa langsung memberikan dukungan pada timnas Indonesia di sana. Kita baca captionnya Sobat Jis. Selanjutnya disebut bahwa PSSI memilih Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi menjadi tempat mandiri ASEAN U23 berlangsung. Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah turnamen mandiri ASEAN U23. Proses drawing mandiri ASEAN U23 akan dilakukan pada Jumat 30 Mei mendatang di Jakarta. Ya, kita tunggu Sobat Jis. Kira-kira nanti timnas Indonesia akan satu grup dengan siapa ya? Menurut kalian siapa nih kira-kira Indonesia ada di grup mana? Dan lawan yang paling kalian tunggu saat di ASEAN U23 ini apa Sobat Jis? Siapakah negara yang paling kalian tunggu untuk berhadapan dengan timnas U23 kita? Apakah Vietnam? Wow, udah gak sabar sih sebenarnya Sobat Jis, karena kita tahu bahwa Vietnam itu sepertinya masih ngotot banget sama timnas Indonesia, masih ingin mengejar ketertinggalan, apalagi dia sudah melihat bahwa timnas Indonesia yang senior kita sudah berlaga di babak kualifikasi round 3 sudah sejauh ini dan memiliki poin yang cukup banyak gitu. Jadi pasti ada rasa keirian dan kedengkian untuk timnas Indonesia. Tapi salah satu pertandingan yang ingin saya saksikan ketika AFF U23 ini adalah di mana timnas Indonesia nanti bisa bertemu dengan Vietnam kembali ya, atau juga melawan salah satu negara yang sudah menjadi derby kita, yaitu Malaysia. Kita tunggu Sobat Yes di mana Vietnam dan Malaysia akan datang ke Indonesia untuk meramaikan pertandingan AFF U23 ini. Jadi nggak sabar Sobat Yes. Dan menurut kalian apakah timnas U23 kita mampu memberikan prestasinya gemilang di ajang AFF U23 2025 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk berita selanjutnya Sobat Yes, kita lihat kalau kemarin kita lihat tim pelatih kita itu ada di jajaran stadion di mana dia menyaksikan pertandingan Oxford dengan Leeds United. Kali ini tim pelatih kita sedang ada, ya bisa kita lihat di sini dilansir dari Alex Pastur, di mana dilihat dari sini bisa lihat gambar kemesraan antara tim pelatih kita dengan kiper kita, yaitu
oleh kiper kita yaitu Emil Audero. Ya, kita lihat Sobat Jazz. Ya, gimana Alex Pastur ternyata sudah sampai di sana ya, di Italia. Ya, kita lihat memang kebersamaan yang sangat sejuk Sobat Jazz, dan sebenarnya saya adalah salah satu orang yang menanti debutnya dari Emil Audero. Jika nanti di bulan Juni banding Martin Paes ditolak, maka kemungkinan besar yang akan menjadi kiper saat timnas Indonesia melawan Cina adalah Emil Audero, sekaligus menjadi debutnya. Dan apakah Emil Audero mampu menjaga gawang kita dengan sebaik-baiknya Sobat Jazz? Kalau untuk kualitas permainan dari Emil Audero memang tidak perlu kita ragukan lagi ya Sobat Jazz, karena dia sudah malah melintang di Serie A dan Serie B Liga Italia. Jadi mantap pasti semuanya, karena kita sudah mempunyai kiper utama, kiper pelapis, dan kiper-kiper kita itu udah memang kualitasnya sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Tinggal gimana caranya kita memberikan semangat dan doa dukungan pada para pemain timnas Indonesia, khususnya untuk kipernya Sobat Jazz. Pokoknya apapun yang terjadi jangan pernah membuli pemain, oke? Pembahasan selanjutnya Sobat Jazz sekaligus pembahasan penutup kita, di mana Erick Thohir pastikan mempercepat kedatangan Dirtek baru. Ya, kita baca di sini dilansir dari pemain keturunan.id bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin segera mendatangkan direktur teknik dalam waktu dekat. Menurutnya, saat ini adalah momentum yang tepat agar sinkronisasi antara timnas kelompok umur dan timnas senior bisa segera dilakukan. Kita punya momentum bagus di timnas U17 yang mampu menjaga tradisi prestasi. Oleh karenanya, setelah ada Jordi Craft sebagai penasehat teknis, kita segerakan kehadiran Dirtek untuk memformalisasikan program pembinaan prestasi yang kontinu. Jordi Craft sudah punya petanya setelah dia dikontrak dan bekerja. Hal ini siap dibahas lebih lanjut dengan Dirtek. Jangan sampai sesama timnas saling musuhan. Ini yang mau kami selaraskan. Itu sebabnya perlu direktur teknik. Paling tidak sekarang Jordi sudah melihat apa yang menjadi permasalahannya. Namun ini belum bisa menjadi formula yang bagus, ucap Pak Erick Thohir. Kriteria Dirtek Erick Thohir beberapa waktu lalu sudah menyampaikan bahwa calon yang dipilih harus memahami filosofi sepak bola Indonesia dengan baik serta bersedia untuk tinggal full time di tanah air. Ya, Sobat Jazz, menurut kalian siapakah yang paling ideal untuk menjadi Dirtek timnas Indonesia? Apakah kalian punya nama-nama? Sobat Jazz, silahkan tulis di kolom komentar, karena kita tahu ya untuk Dirtek ini udah banyak juga nama-nama beken yang beredar, nama-nama besar yang beredar. Salah satunya kemarin sempat juga berembus, tapi agak udah hilang lagi, di mana itu adalah mantan pelatih dari timnas Jerman. Ya, tapi kita tinggal tunggu kejutan-kejutan dari Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir ini suka banget memberi kejutan-kejutan untuk kita Sobat Jazz. Yang pasti kejutannya itu kejutan yang baik dan positif untuk kemajuan timnas Indonesia, untuk kemajuan PSSI. Dan oke Sobat Jazz, mungkin sekian pembahasan kita kali ini, dan jangan lupa nanti tanggal 27 April kita juga akan menyaksikan laga di mana klub dari Sandy Walsh akan berhadapan dengan Cristiano Ronaldo Al Nassr di tanggal 27 April 2025, dan juga pastinya FC Dallas, di mana diperkuat oleh kiper kesayangan kita Martin Paes, akan berhadapan dengan Inter Miami, yaitu ada Lionel Messi-nya pasti ya, dan itu adalah pertandingan yang akan kita nanti Sobat Jazz. Pernah lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada pemain timnas Indonesia yang sedang berlaga di klubnya ya Sobat Jazz. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini Sobat Jazz. Jika kalian punya tanggapan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apakah keputusan dari FIFA sudah tepat untuk tidak memanggil Ahmed Al-Kaf sebagai wasit di laga Piala Dunia? Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Jazz.